Transformasi dunia pendidikan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Dengan maksimalisasi di Indonesia, masih digital dan masalah yang belum terselesaikan dalam pemanfaatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Gawai, kawan belajar atau musuh belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sudut Cerita. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tema yang dekat banget dengan kehidupan pelajar, yaitu gadget, teman atau musuh dalam belajar. Sekarang gadget memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi apakah gadget membantu belajar atau malah mengganggu konsentrasi siswa di kelas? Nah, betul banget. Karena itu sangat membantu gitu kita untuk mencari materi, untuk mempermudah pembelajaran kita. Akan tetapi jika penggunaannya salah atau berlebihan, itu akan menjadi dampak buruk untuk siswa. Nah, hari ini kita tidak hanya membahas dampaknya, tapi juga solusi supaya penggunaan gadget ini tetap sehat dan bermanfaat. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Halo teman-teman, boleh perkenalkan nama kalian dulu? Baik, saya narasumber 1. Nama saya Sina Lambo. Baik, saya narasumber 2. Nama saya Modena Karim. Oke, langsung saja dari studi kasus yang ada di lingkungan ini. Coba narasumber yang terbaik kita ini bisa tidak mulai dari contoh, memberikan contoh kasus nyata yang sering terjadi di sekolah. Nah, jadi saya punya teman kelas 8. Nah, dia itu awalnya rajin dan nilainya bagus, tapi sejak sering bermain gadget sampai malam atau begadang, dia itu sering mengantuk di kelas. Waktu guru menjelaskan pelajaran juga, dia lebih sering fokus ke media sosial dibanding memperhatikan penjelasan dari guru itu, sehingga nilainya jadi turun. Wah, itu juga sering terjadi sih di kalangan para siswa, apalagi untuk zaman sekarang kan identik dengan teknologi gitu. Iya, bahkan waktu belajar kelompok pun itu dia lebih sering hanya bermain handphone saja dibanding diskusi sama teman-temannya. Menurut penelitian, banyak siswa yang mengalami gangguan fokus akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi kasus ini memang nyata ya dan terjadi di luar sekolah. Sekarang kita akan masuk dari pembahasan psikologi pendidikan. Terus bagaimana sih teori psikolog melihat kebiasaan penggunaan gadget ini? Nah, kalau dilihat dari teori behaviorisme, dari Skinner, kebiasaan bermain gadget bisa terbentuk karena adanya rasa senang atau hiburan. Misalnya, saat bermain game atau membuka media sosial, siswa merasa senang sehingga ingin mengulanginya terus-menerus. Berarti gadget itu bisa menjadi kebiasaan karena otak itu merasa akan dapat hadiah gitu dari apa yang sudah mereka lakukan gitu. Ya, betul sekali. Tadi kan udah bahas tentang teori behaviorisme, terus ada nih yang namanya teori kognitif Piaget. Itu kalau menurut teori itu gimana ya? Menurut saya, Piaget berkembang berpikir anak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Kalau terlalu sering menggunakan gadget tanpa kontrol, siswa kesulitan berkonsentrasi dan kurang aktif berpikir kritis saat belajar. Nah, makanya itu kadang siswa itu cepat bosan dalam kelas gitu pada saat pelajaran berlangsung gitu. Iya, karena otak terbiasa dengan hiburan cepat dan gadget. Gitu ya. Terus ada juga tuh yang namanya teori self-regulate learning. Bisa dijelaskan tentang teori tersebut? Nah, teori ini menjelaskan bahwa siswa harus mampu mengontrol dirinya sendiri dalam belajar.
Misalnya mengatur waktu bermain, gadget, dan waktu belajar supaya tetap seimbang. Oh gitu ya. Terus kalau apa sih solusi yang bisa dilakukan agar gadget tidak mengganggu belajar? Ada beberapa solusi sederhana. Yang pertama itu mengatur screen time, misalnya menggunakan gadget maksimal 2 jam untuk hiburan. Yang kedua itu menggunakan teknik Pomodoro, belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah itu bagus sih, soalnya dengan cara-cara itu siswa tuh gak gampang bosan gitu dalam kelas. Iya, bisa juga itu memperbanyak kegiatan seperti olahraga, baca buku, atau main sama teman. Gitu ya. Tapi di setiap solusi tadi yang telah diberikan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Benar, misalnya membatasi gadget itu bagus, tapi kalau terlalu ketat siswa bisa merasa tertekan. Jadi yang paling penting adalah pengawasan dan kesadaran diri. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa belajar ya bahwa gadget sebenarnya tidak sepenuhnya buruk kalau digunakan dengan bijak. Gadget bisa membantu proses belajar siswa, tetapi kalau berlebihan, gadget bisa mengganggu fokus dan prestasi siswa. Nah, jadi kuncinya itu ada di cara kita gitu. Gimana cara kita memanfaatkan gadget ini dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau kita nggak memanfaatkan dengan baik, pasti hasilnya juga akan buruk kan. Betul, kita juga harus belajar disiplin dan bertanggung jawab sih. Nah, karena itu teknologi seharusnya membantu pendidikan, bukan malah menghambat. Nah, jadi itu kita sudah membahas tentang studi kasus yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi untuk teman-teman, kalau kalian punya pengalaman tentang penggunaan gadget saat belajar, kalian bisa bagikan cerita kalian di kolom komentar media sosial kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita di Sudut Cerita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung